teritorial begitu ya. Basis teritorial di mana kaum muslimin setelah hijrah dari Mekah ke Madinah kemudian memiliki pusat pusat dakwah gitu ya, atau basis teritorial untuk melaksanakan atau menyebarkan dakwah ke seluruh wilayah-wilayah dimulai dari Jazirah Arab kemudian terus menyebar ke seluruh penjuru dunia begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di periode Madaniyah ya, ini tentu sangat berbeda dengan periode Makkiyah. Di periode Madaniyah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membangun negara ya. Jadi iqamatuddin, menegakkan agama, dan itu dimulai dengan membangun masjid. Jadi ada 5 pilar, ada 5 hal yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ya, setelah datang ke Madinah. Pertama adalah menegakkan iman dan takwa yang disimbolkan dengan pembangunan masjid. Nah, ini di layar Bapak Ibu saya memperlihatkan gambar ini ya. Gambar Masjid Nabawi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bangunan yang sangat sederhana, tapi dari sinilah ya Rasulullah SAW melakukan pembinaan umat, melakukan pembinaan individu-individu muslim, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Rasulullah SAW, dan ini masjid ini bukan hanya menjadi pusat peribadatan ya, tapi dia ini menjadi pusat pembinaan, pusat pendidikan, bahkan di masjid inilah diadakan syura ya, ada musyawarah menerima delegasi ya, delegasi dari luar negeri. Bahkan kita tahu di dalam hadis Rasulullah SAW di masjid ini pula ya Rasulullah itu bersama dengan Aisyah dan kaum muslimin yang lainnya menyaksikan orang-orang dari Habasyah, orang-orang dari Ethiopia ini melakukan tarian perang ya, tarian perang gitu, tari yang menunjukkan ketangkasan mereka gitu, tarian peperangan di masjid itu dilaksanakannya ya, gitu. Dengan kebayang ya, dengan masjid seperti ini ya, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi intinya pembangunan masjid ini adalah menjadi simbol bahwa kaum muslimin sangat memperhatikan tegaknya keimanan dan ketakwaan. Dan keimanan serta ketakwaan itu dia adalah merupakan pilar utama ya. Pilar yang pertama gitu harus ditegakkan. Dan dia menjadi pilar tegaknya masyarakat Madinah. Pilar tegaknya masyarakat Islam. Nah, ini. Jadi kalau negeri kita pun kalau ingin kokoh, pilar yang harus dipancangkan, yang dipancangkan dengan sangat kuat itu adalah penegakan iman dan takwa. Pilar yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pilar kedua yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW itu adalah membangun persaudaraan di tengah masyarakat Madinah. Jadi menjaga soliditas, ya, persatuan, persaudaraan masyarakat Madinah. Dengan apa disimbolkannya? Dipersaudarakannya antara kaum Ansor dan Muhajirin. Kaum Ansor ya para penolong ya, yang menolong gitu, orang-orang Muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini dipersaudarakan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ya. Orang-orang dari Muhajirin, orang-orang Makkah, ketika datang ke Madinah ini kan mereka dalam keadaan tidak memiliki apa-apa gitu. Membawa pakaian seadanya, membawa bekal seadanya. Datang ke Madinah nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan.
maka kemudian itu ditanggung oleh orang-orang Ansor. Maka dipersaudarakan si A dengan si B, si C dengan si D gitu. Seperti itu. Dalam rangka takaful, saling menanggung gitu ya, saling membantu gitu. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu kan pernah ditawari oleh seorang Ansor ya, silakan ini rumah saya. Kalau kamu mau, ini saya saya sekat ya, saya bagi 2. Ini untuk tempat kamu. Bahkan sampai-sampai istrinya pun ditawarkan kan gitu ya. Kalau silahkan kamu pilih kan gitu. Kamu pilih mana dari istri saya yang kamu suka, nanti saya ceraikan, saya nikahkan dengan kamu gitu. Sampai seperti itu gitu ya. Waktu itu bagaimana persatuan persaudaraan. Tapi kan Abdurrahman bin Auf ya, kita tahu dalam riwayatnya ya tidak menerima begitu saja gitu ya. Tidak mampang-mumpeng gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan ya semoga Allah memberikan keberkahan kepada hartamu, kepada keluargamu. Tapi saya tidak bisa menerima itu, kata Abdurrahman bin Auf ya. Tujukan saja kepada saya di mana pasar gitu. Kata Abdurrahman bin Auf. Dia berdagang, kemudian dia bisa ya punya harta sendiri ya, artinya bisa hidup mandiri juga begitu ya. Nah, tapi ala kulihal bagaimana Rasulullah SAW ini mempersaudarakan ini dalam rangka apa? Soliditas, ya, soliditas masyarakat, dan ini menjadi pilar tegaknya masyarakat Madinah pada saat itu, dan sampai saat ini pun sebetulnya ya kalau kita ingin negeri kita ini, Indonesia ini menjadi negara yang kuat ya masyarakatnya harus solid, ya harus terjalin persatuan, harus terjalin persaudaraan gitu. Ini adalah pilar ya, pilar tegaknya masyarakat. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sampai di Madinah itu adalah menyepakati atau membuat konsensus bersama dengan masyarakat yang non-muslim. Nah ini ya, jadi umat Islam tuh sebetulnya nggak usah diajarin lagi tentang masalah toleransi, tentang masalah bagaimana hidup berdampingan gitu dengan yang tidak seagama. Dari sejak awal berdirinya negara Madinah itu, negara Islam pertama itu, sudah sejak awal Rasulullah itu membuat konsensus, perjanjian, ya, yang dikenal dengan Piagam Madinah itu. Bagaimana bersepakat hidup berdampingan secara damai gitu. Dan tentu yang di sini ya dalam hal ini Rasulullah SAW menjadi pemimpinnya, dan hukum yang disepakati itu adalah dalam hal ya hal-hal yang memang berkaitan secara umum, yaitu hukum Allah yang ditegakkan, dan mereka orang-orang non-muslim diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing, dan hal-hal yang secara khusus berkaitan dengan keagamaan itu diserahkan kepada mereka begitu. Ya. Nah ini ada perjanjian konsensus ya. Ketika Rasulullah datang ke Madinah itu Bapak Ibu sekalian, di sana itu bukan hanya orang Islam semua gitu. Bahkan kalau secara jumlah ya, secara jumlah nih menurut riwayat yang mayoritas di sana itu di Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi yang lebih banyak gitu. Anggotanya enggak. Orang-orang Yahudi gitu. Dan ada orang-orang musyrikin, ada sedikit orang-orang Nasrani juga gitu. Nah, bagaimana Rasulullah itu ketika datang ya, bukan jadi orang kan sering membuat gambaran kalau berdiri negara Islam maka orang-orang non Muslim tarajongan kan, begitu kan gambarannya gitu. Padahal nggak seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sejak awal ketika berdiri negara Islam itu atau negara Madinah ini ya justru hidup berdampingan dengan damai gitu, dengan hak-haknya, dengan kewajiban-kewajibannya begitu. Ya. Nah ini pilar yang ketiga, bagaimana membuat konsensus bersama dalam masyarakat yang majemuk gitu. Jadi sekali lagi ya, umat Islam tuh seharusnya kalau paham nggak perlu diajarin lagi tentang masalah toleransi gitu. Ya, karena sudah sejak awal ya begitu dicontohkannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pilar yang keempat, Bapak Ibu sekalian, itu adalah mewujudkan perekonomian yang adil. Dengan apa? Simbolnya membangun pasar.
Jadi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, Bapak Ibu sekalian, di sana itu sudah berdiri pasar yang dikelola oleh orang-orang Yahudi. Dan di pasar yang dikelola oleh orang-orang Yahudi itu banyak cara-cara berekonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ya, ada pungutan yang berlebihan, kemudian ada riba, ya, yang dilakukan. Maka Rasulullah SAW kemudian mencari tempat, dan setelah itu didirikanlah pasar di situ, dan akhirnya perekonomian yang berjalan di sana itu adalah perekonomian yang adil, gitu ya, dan akhirnya bisa menyaingi pasar yang didirikan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan kalau baca tentang sejarah Nabi secara detail ya, bagaimana pasar Madinah ini menjadi pasar internasional juga gitu. Karena berdatangan dari luar negeri ya untuk berdagang di pasar Madinah ini gitu. Nah, ini mewujudkan perekonomian yang adil. Nah, perekonomian yang adil kalau kita lihat dalam konteks kita sekarang pun kan dia menjadi pilar tegaknya masyarakat, kokohnya sebuah masyarakat, begitu. Berikutnya yang kelima, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun dan mewujudkan pertahanan dan keamanan. Disimbolkan apa? Rasulullah membentuk satuan militer. Jadi ketika setelah datang ke Madinah itu Rasulullah membuat satuan-satuan militer dan menugaskan satuan-satuan militer atau dengan istilahnya sariyah ya, sariyah ini untuk menjaga keamanan di sekitar Madinah. Makanya kalau Bapak Ibu baca buku Sirah Nabawiyah itu akan ada kisah-kisah ya tentang bagaimana Rasulullah SAW itu mengutus sariyah gitu ya ke berbagai wilayah untuk menjaga keamanan Madinah dan menutup jalan. Nah, ini ya. Karena dalam kondisi perang antara kaum muslimin kan sedang berseteru kan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, ini untuk menutup jalan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin Quraisy dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi membuat sulit nih orang-orang musyrikin yang memang telah berbuat zalim kepada orang-orang muhajirin, begitu ya. Nah, karena tindakan seperti itulah bagaimana kaum muslimin ini menutup jalan ya, menutup jalan atau menyempitkan jalan bagi orang-orang Quraisy. Pada orang-orang Quraisy itu kan mereka ya bisa hidup dari perdagangan gitu ya. Maka itulah yang melatar belakangi kemudian terjadinya perjuangan militer. Terjadinya peperangan demi peperangan dengan orang-orang Quraisy ya. Nah, ini nggak akan diceritain nih perang-perang ini ya, Bapak Ibu ya. Ada perang Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi. Ya. Kemudian ada nah ini peperangan dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu melakukan pengkhianatan, yakni Yahudi Bani Kainuqa ya, tahun 624 Masehi juga. Jadi pasca perang Badar ada pengusiran Bani Kainuqa karena mereka melakukan tindakan pengkhianatan ya terhadap perjanjian yang sudah disepakati. Ya, tapi saya nggak akan mendetailkan sekarang ya, karena nggak mungkin cukup waktunya. Kemudian tahun 625 Masehi terjadi perang Uhud. Kemudian masih tahun 625 terjadi perang pengusiran Bani Nadir. Nah, lagi-lagi orang Yahudi ini ya, orang Yahudi dia melakukan tindakan pengkhianatan. Bahkan akan membunuh Rasulullah SAW kan ini ya, Bani Nadir ini. Kemudian Dzatur Riqa masih tahun 625 Masehi. Berikutnya tahun 626 perang Bani Mustalik. Kemudian perang Khandaq. Ya, perang Khandaq. Ini perang dengan orang-orang musyrikin ya, tahun 627 Masehi. Kemudian tahun 627 itu Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah nih. Mereka ini kan mau menikam dari belakang ya di perang Khandaq itu. Jadi seharusnya menurut kesepakatan itu harusnya Bani Quraidah itu berjuang bersama orang-orang Madinah gitu ya, dalam rangka
melindungi Madinah dari orang-orang musyrikin, ini malah orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini malah bersekutu dengan orang-orang musyrikin, mau menikam dari belakang. Akhirnya diusir pada tahun 627, bahkan bukan diusir lagi ya, tapi dieksekusi gitu ya, yang terutama yang mereka-mereka yang kalangan laki-laki gitu ya, ini dieksekusi. Kemudian perang Khaybar. Nah, ini perang Khaybar ini perang melawan orang Yahudi juga tahun 629 Masehi. Ini kekuatan Yahudi berhimpun di wilayah Khaybar, ya, maka Rasulullah SAW melakukan penyerangan ke Khaybar dan berhasil menundukkan ya. Kemudian masih di tahun 629 Masehi itu terjadi perang Mu'tah. Nah, ini perang melawan orang-orang Romawi ya. Kaum muslimin berjumlah 3.000, orang pasukan Romawi, himpunan orang-orang Arab Nasrani dengan orang-orang Romawi jumlahnya 200.000 ya. Nah, ini seru sebetulnya ya kalau diceritakan secara detail. Nah, berikutnya Futuh Makkah ya. Nah, itu setelah perang Khandaq itu, Bapak Ibu sekalian ya, itu kan terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata ya. Gencatan senjata selama 10 tahun ya. Ini kisahnya juga detail ya. Tapi sekarang saya tidak akan menceritakan detail ya. Tapi intinya ada kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun sehingga kemudian kaum muslimin leluasa untuk memperkokoh posisi mereka, kedudukan mereka, dan menyelesaikan dulu ini nih orang-orang Yahudi yang menikam dari belakang gitu ya. Nah, berikutnya ya itu perang Khaybar, kemudian perang Mu'tah, bahkan ini perangnya udah melawan Romawi gitu. Nah, ini semakin mengokohkan ya kedudukan kaum muslimin bahwa sekarang ini perang mereka bukan lagi perang lokal gitu ya dengan orang-orang yang hanya orang-orang Arab, tapi perangnya itu sudah melawan Romawi ya, negara adidaya pada saat itu gitu. Nah, maka tahun 630 Masehi itu ya terjadi Futuh Mekah atau Fathu Makkah ya, penaklukan kota Mekah karena orang-orang Quraisy itu melanggar perjanjian Hudaybiyah gitu. Ditaklukkan kota Mekah, kemudian ada perang Hunain, kemudian ada perang Tabuk. Ini semuanya terjadi pada tahun 630 Masehi. Semakin kokoh kekuatan kaum muslimin ya. Perang Tabuk ini juga perang melawan orang-orang Romawi ya. Walaupun tidak terjadi perangnya karena orang-orang Romawi itu tidak mau keluar dari benteng-benteng mereka gitu ya. Tapi kaum muslimin wilayah-wilayah di sekitar Tabuk itu semua tunduk kepada kekuasaan negara Madinah begitu. Nah, ini ada peristiwa yang menarik untuk diangkat ya. Setelah perang Bani Mustalik ini. Jadi setelah perang Bani Mustalik terjadi peristiwa yang sangat penting dan ini dimuat di dalam Al-Qur'an, yaitu peristiwa Hadisul Ifki ya. Peristiwa Hadisul Ifki ini adalah peristiwa setelah perang Bani Mustalik, Aisyah yang turut serta ya dalam rombongan pasukan kaum muslimin pada saat itu sempat tertinggal dari rombongan pasukan. Jadi ketika sedang istirahat nih ya, istirahat, kemudian Aisyah ini meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk buang hajat. Ya. Ketika kembali dari buang hajat, ternyata pasukan atau rombongan itu sudah pergi karena mereka mengira Aisyah itu sudah masuk ke dalam ada semacam tempat di atas unta gitu ya, apa disebutnya itu sekedup ya, sekedup gitu. Nah, itu dikira sudah masuk gitu. Lalu diangkatlah sekedup itu ke atas punggung unta ya, lalu melajulah gitu, melanjutkan perjalanan gitu. Nah, Aisyah ketika pulang dari buang hajat itu sudah ketinggalan nih gitu. Nah, kemudian nanti di belakang ada Sofwan ibnu Mu'attal. Jadi ketika Aisyah itu dia akhirnya memutuskan untuk menunggu di tempat itu,
Nah, datanglah Sofwan ibnu Mu'attal, ya. Sofwan ibnu Mu'attal ini orang yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi menyisir, ya, menyisir jalan yang dilalui oleh kaum muslimin. Jadi di belakang, dia ditugaskan di belakang untuk menyisir kalau ada barang yang tertinggal, kalau ada barang yang jatuh dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kemudian Sofwan bin Ibnu Mu'attal ini menemukan Aisyah, kemudian diantarlah Aisyah ini ke Madinah. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang munafikin yang dimotori oleh Abdullah bin Ubay, ya, ini menyebarkan isu bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Menyebarlah gosip, sementara Aisyah sakit, ya, selama sebulan itu sakit gitu, dan belum sempat tahu gitu. Ketika tahu, wah, ini sudah menyebar kemana-mana berita, ya, berita palsu, ya, hoax gitu, menyebar bahwa Aisyah ini berselingkuh dengan Sofwan. Maka turunlah ayat, ya. Ini ayat, momen yang sangat penting ini, ya. Turun ayat ini memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk tidak menyebarkan berita yang tidak jelas, begitu, ya. Dan teguran kepada kaum muslimin yang mereka ini malah turut serta menyebarkan berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang munafik. Ini peristiwa hadisul ifki ini, ya. Nah, tadi perjanjian Hudaybiyah tadi sempat disinggung, ya. Ini terjadi pada 628 Masehi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat itu Rasulullah SAW bersama sekitar 1.400 sahabat ini pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Setelah sampai di Hudaybiyah ini kan kurang lebih sekitar berapa kilometer, ya, Bapak Ibu yang pernah haji umroh, udah dekat sekali kan gitu, ya. Hudaybiyah ke Mekah itu udah dekat sekali gitu. Bahkan saya pernah mikot dari sini, ya, umroh, ya, gitu. Itu ya mungkin sekitar antara mungkin 10 atau sampai 10 kilometeran lah gitu, sampai atau bahkan kurang, ya, menuju ke Mekah. Sudah dekat sekali dengan Mekah. Ditahan nih Rasulullah dengan para sahabat ini, ditahan di Hudaybiyah ini, dicegah untuk masuk ke melaksanakan umroh ke Mekah gitu. Dan akhirnya disepakatilah di situ perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Intinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dalam perjanjian ini adalah menyepakati gencatan senjata, ya, gencatan senjata. Dan poin pentingnya itu adalah silakan kaum muslimin diberikan kebebasan atau orang-orang diberikan kebebasan untuk bersekutu, ya, dengan pihak manapun yang disukainya. Mau bersekutu dengan orang Quraisy silahkan, mau bersekutu berkoalisi dengan kaum muslimin silahkan gitu, ya, gitu, silahkan. Nah, ini yang penentu sebetulnya, ya. Kemudian 10 tahun gencatan senjata 10 tahun ini dimanfaatkan betul-betul oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan dakwah, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah di masa setelah perjanjian Hudaybiyah ini berupaya menyebarkan dakwah sehingga pengikut Islam semakin banyak, ya, karena disebarkan dakwah itu dalam keadaan tenang, tidak ada peperangan gitu, ya. Nah, ini perjanjian yang sangat penting, ya. Dan sebelum perjanjian Hudaybiyah itu ada bai'atur ridwan, ya, ada bai'atur ridwan, bai'at karena mengira tadinya Utsman bin Affan terbunuh. Utsman bin Affan yang dikirim sebagai utusan ke Mekah untuk menyampaikan berita bahwa kedatangan mereka ini semata-mata untuk umroh saja gitu, tidak untuk peperangan gitu. Tapi ternyata Utsman ini tertahan sampai dikira oleh Rasulullah, karena tidak ada wahyu yang turun, ya, yang mengabarkannya, dikira Utsman bin Affan ini dia
dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah mengambil baiat ya dari para sahabat untuk siap ya, 1.400 orang ya untuk siap untuk membela kehormatan Utsman bin Affan. Udah siap-siap perang gitu tadinya. Ternyata orang-orang Quraisy malah mengajak itu ya perjanjian gitu. Perjanjian gencatan senjata gitu. Nah, ternyata tadi ini sudah disinggung juga ya. Orang-orang Quraisy ternyata melakukan pengkhianatan. Jadi waktu itu Bapak Ibu sekalian, dalam perjanjian Hudaibiyah, setelah perjanjian Hudaibiyah itu Bani Bakar ya, Bani Bakar itu bersekutu dengan orang Quraisy. Sedangkan Bani Khuza'ah ini ya orang kabilah musyrikin ya, bersekutu dengan Rasulullah, bersekutu dengan kaum muslimin, dengan Madinah. Nah, antara Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar ini kan terjadi perselisihan sejak dulu gitu. Nah, ketika ada perjanjian Hudaibiyah, maka ya mereka pun akhirnya gencatan senjata ya. Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar juga tidak terjadi peperangan. Nah, suatu saat ketika Bani Khuza'ah, beberapa orang dari Bani Khuza'ah ini sedang mengambil air di sebuah mata air gitu ya, diserang oleh Bani Bakar dengan persenjataan ya yang dibantu oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini artinya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian secara diam-diam ya merahasiakan rencananya, kemudian datang ke Makkah untuk mengepung kota Makkah dan menaklukkan kota Makkah. Jadi latar belakangnya karena sekutu atau teman koalisi ya, kalau bahasa sekarang nih dengan bahasa politiknya, teman koalisinya itu diserang gitu ya, yaitu Bani Khuza'ah. Maka ini adalah pelanggaran kepada perjanjian Hudaibiyah. Nah, Rasulullah SAW kemudian berhasil ya, singkat ceritanya, berhasil menaklukkan kota Makkah gitu ya. Jadi sejak saat itu semua orang-orang di Jazirah Arab ini tunduk kepada negara Madinah, gitu. Ya. Nah, setelah Futuh Mekah, ya, setelah Futuh Mekah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah ini sekembalinya dari perang Tabuk, ya. Rasulullah SAW berkehendak untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi kata Rasulullah, orang-orang musyrik masih hadir melakukan tawaf dengan telanjang, ya. Nah ini, jadi orang-orang musyrikin ini nggak tahu kesopanan ya. Mereka ini menganggap entah dari mana ajarannya tawaf itu sambil telanjang ya, laki-laki perempuan tawafnya sambil telanjang gitu. Itu dianggap sebagai peribadatan, ya. Kata Rasulullah, aku tidak ingin melaksanakan ibadah haji sebelum hal itu dihapuskan. Nah, maka nanti ada keluar ya larangan bagi orang-orang musyrikin untuk ikut serta dalam ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW sendiri nanti di tahun berikutnya itu memberikan contoh kepada kepada kaum muslimin bagaimana cara melaksanakan ibadah haji. Karena orang-orang musyrikin juga kan melaksanakan ibadah haji sebelumnya gitu. Dengan tata cara mereka, dengan ajaran-ajaran kemusyrikan mereka bercampur baur gitu ya. Dengan tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan ibadah haji. Nah makanya Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah dariku cara manasik kalian, cara manasik haji kalian. Nah Rasulullah itu melaksanakan haji wada ya, yang disebut dengan haji wada, melaksanakan ibadah haji dan mencontohkan kepada kaum muslimin bagaimana haji sesuai tradisi Islam, begitu ya. Nah, setelah dimurnikan terlebih dahulu, nggak boleh lagi ada orang yang tawaf ya, melaksanakan tawaf dengan
telanjang begitu. Dan juga tidak ada syiar-syiar kemusyrikan. Tidak ada lagi ucapan-ucapan ya talbiyah yang berisi kata-kata kemusyrikan, nggak ada lagi begitu. Nah, ini Haji Wada ini terjadi pada tahun 632 Masehi ya. Jadi Rasulullah SAW mulai mengumumkan niatnya untuk berhaji pada 25 Dzulqa'dah 10 Hijriah ya, atau 25 Februari 632 Masehi, atau setahun sebelum beliau wafat ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di Haji Wada ini ada khutbah yang terkenal ya. Khutbah yang terkenal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana waktu itu 10.000 orang ya kurang lebih hadir dalam Haji Wada itu, dan Rasulullah menyampaikan khutbahnya. Kalau dulu belum ada speaker kan, sehingga waktu itu ditugaskan orang-orang untuk menyampaikan semacam muroki lah gitu ya, semacam muroki. Jadi ada orang, Rasulullah menyampaikan, ada orang yang mendengar, kemudian beliau meneriakkan, orang muroki itu dia meneriakkan, nanti sebelah sana juga ada lagi orang yang mengulang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, karena belum ada speaker waktu itu ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Haji Wada itu, nah ini diantaranya ya. Rasulullah menyatakan tentang kesempurnaan ajaran Islam. Jadi karena pada saat itu dah gitu ya, terutama di hari-hari tasyrik itu, Rasulullah menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang turun pada saat itu, yakni al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, ini yang menegaskan tentang kesempurnaan ajaran Islam, bahwa ajaran Islam ini sudah sempurna, sudah tersampaikan ayat-ayatnya seluruhnya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dalam khutbah Wada itu menyampaikan tentang pentingnya kaum muslimin untuk menjaga kehormatan ya, menjaga jiwa dan harta ya sesama muslim, tidak boleh saling mengganggu begitu. Kemudian Rasulullah di dalam khutbah Wada ini mewasiatkan agar kaum muslimin ini menyebarkan ilmu ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian penghapusan riba ya. Penghapusan riba ini terjadi pada saat itu. Dan riba yang pertama kali dihapuskan atau dibatalkan itu adalah riba yang dilakukan oleh kerabat Rasul, yaitu pamannya sendiri, yaitu ya paman Rasulullah SAW, dihapuskan itu ribanya, yaitu Abbas ya, Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah, menyampaikan nasihat agar kaum muslimin berhati-hati terhadap tipu daya syaitan. Yang syaitan ini tidak pernah berhenti ya, tidak pernah berhenti melakukan tipu daya untuk menyesatkan manusia. Kemudian Rasulullah mewasiatkan tentang wanita untuk senantiasa menjaga wanita ini, bersabar terhadap wanita ini gitu ya, menghormati. Wasiat juga tentang Al-Quran dan Sunnah ya, untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berwasiat juga tentang harus taat kepada pemimpin ya, kemudian selalu berbuat baik kepada budak, kemudian menjaga ukhuwah Islamiyah. Ini banyak sekali ya, kalau secara detailnya gitu ya, ini banyak sekali. Bapak Ibu bisa lihat di buku atau buku-buku Sirah Nabawiyah ya, tentang apa yang disampaikan secara detail ya, disampaikan Rasulullah SAW dalam khutbah Haji Wada tersebut ya. Nah, akhirnya pada tahun itu pula Bapak Ibu sekalian, tahun 632 Masehi. Nah, turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu sesungguhnya merupakan isyarat ya, isyarat
bahwa Rasulullah SAW ini tugasnya sudah selesai. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ayat ini sebetulnya menjadi isyarat bahwa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah selesai. Kalau tugasnya sudah selesai, berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya sebentar lagi wafat begitu ya. Dan juga Rasulullah sudah memberikan isyarat kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Yaman, ya, kata Rasulullah, wahai Mu'adz, engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Dan nanti kalau kamu pulang, kata Rasulullah, engkau akan melewati masjidku dan melewati kuburanku. Gitu kata Rasulullah. Ya, Mu'adz langsung menangis ya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu. Jadi ini perpisahan dengan Mu'adz ya. Ketika Mu'adz akan pergi ke Yaman, Rasulullah mengatakan seperti itu. Engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Dan engkau akan melewati masjidku. Nanti setelah pulang engkau akan melewati masjidku dan melewati kuburanku. Ya. Jadi ini Rasulullah SAW sekembalinya dari Haji Wada gitu. Sekembalinya dari Haji Wada, Rasulullah ini sering mengalami demam. Ya. Dan semakin parah ya demamnya itu, dan akhirnya Rasulullah SAW berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, Ar-Rafiqul A'la, di waktu duha ya. Di waktu duha pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah dalam usia 63 tahun lebih 4 hari ya. Nah, ini ditampak di layar Bapak Ibu ya. Ini replika ya ini ya. Replika kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau wafat di atas kasurnya, di atas pembaringannya ya, dalam keadaan diawali dengan sakit terlebih dahulu ya gitu. Nah, Rasulullah SAW berpulang ke rahmatullah, dan kemudian ya kaum muslimin waktu itu tentu saja tergoncang ya dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar, Umar ya, dan kaum Muhajirin, kaum Ansor pada saat itu seluruhnya bersedih, dan kaum Ansor sendiri kebingungan ini gitu ya. Ini setelah ini siapa yang akan jadi pemimpin? Nah, makanya kan terjadi itu peristiwa di Bani Sakifah ya. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ke sana ya. Sekarang ini bentuknya taman ya. Taman Bani Sakifah. Nah, dulu Taman Bani Sakifah itu adalah semacam tempat pertemuan, dan disitulah berkumpul orang-orang Ansor untuk memilih pemimpin ya pada awalnya. Nah, akhirnya datanglah Abu Bakar dan Umar ke tempat itu, dan Abu Bakar As-Siddiq itu menyampaikan bahwa pemimpin itu adalah dari kalangan Quraisy ya, berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya singkat cerita, ternyata Abu Bakar ini mengajukan diantaranya Umar bin Khattab, tapi malah Umar bin Khattab malah membaiat Abu Bakar, kemudian diikuti oleh orang-orang, termasuk oleh orang Ansor. Maka Abu Bakarlah yang menjadi khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, itu kilasan sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Rasulullah wafat, Islam itu sudah menyebar di seluruh Jazirah Arab, dan dengan perjuangan dakwah yang dilanjutkan oleh para sahabat, akhirnya Islam itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Bahkan umat Islam selama berapa abad ya, selama beberapa abad itu berhasil menjadi penguasa dunia ya. Masa Khulafaur Rasyidun, kemudian disusul dengan masa kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan seterusnya, sampai kemudian terakhir ya, masa kekhalifahan itu adalah kekhalifahan Turki Utsmaniyah ya.
Dan saat ini kita menjadi penerus dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pak Ustadz yang telah menyampaikan kilas balik ya dari kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi diawali dengan beberapa peperangan yang dilakukan dan mungkin juga langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW ya, Ustadz ya. Cukup banyak ya. Tapi kalau kita perhatikan dari peperangan demi peperangan itu di tahun 628 Masehi itu tidak ada peperangan ya, Ustadz ya. Yang ada perjanjian Hudaibiyah. Jadi mungkin di situ para sahabat gitu ya yang memiliki kemampuan negosiator yang cukup baik ya, Ustadz ya. Ya, luar biasa gitu sehingga Rasulullah dan para sahabatnya dapat memasuki kota Mekah dengan aman gitu ya, Ustadz ya, pada saat waktu itu. Berlanjut kepada bagaimana Rasulullah sekilas mungkin gitu ya, Ustadz ya, tadi menyampaikan khutbahnya. Kalau misalkan mungkin bisa kita simak mungkin ya, Ustadz ya, atau misalkan kita browsing itu ya terenyuh lah kayaknya mungkin, Ustadz. Sepertinya ya itu khutbah yang sungguh menggugah ya bagi kita semua, dan tentunya ini menjadi bisa kita pelajari gitu ya beberapa poin tadi yang sudah disampaikan Ustadz. Dan terakhir ya ini yang mungkin momen yang sangat berat gitu ya, Ustadz ya, bagi para sahabat pada saat waktu itu, di mana ditinggalkan oleh kekasih Allah gitu ya, dan juga kecintaannya para sahabat gitu ya pada Rasulullah SAW gitu ya, sehingga para sahabat pun berat sekali untuk ditinggalkan oleh Rasulullah pada saat waktu itu. Kalau seandainya kita membaca sirah nabawiyah atau misalkan minimal yang membaca filmnya sekilas gitu ya, itu sungguh luar biasa gitu ya. Ana juga kalau misalkan mendengarkan atau enaknya membaca sih, karena kita serasa kita itu berada di tengah-tengah atau di sampingnya para sahabat gitu ya, saat kalau baca itu berasa berada di sana, seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, silakan barangkali ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan oleh Bapak Ibu kepada Ustadz, silakan. Enggak, silakan kalau ada. Ya, ada yang ditanyakan, mangga tafadhol. Karena memang ini sengaja memang dibuat lebih general sehingga bahasanya cukup padat sekali gitu ya. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, karena tentunya ini momen yang cukup baik kalau seandainya kita ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan pada Ustadz gitu, seperti itu. Perihal sirah nabawiyah ini. Mangga, tafadhol Bapak Ibu. Nampaknya belum ada, Ustadz. Iya, ya sudah Rencana nanti cukup untuk gambaran. pertemuan berikutnya lebih ke sirah para sahabat atau bagaimana, Ustadz? Atau para pejuang di Indonesia? Mangga silakan mau lanjut ke Khulafaur Rasyidun, boleh ya. Atau mangga silakan. Kalau saya coba menyiapkan aja nanti. Boleh, kita nanti menurut saya sih lanjut ke Sahabat Khulafaur ya. Rasyidun aja, walaupun juga tadi ya secara ringkas. Secara ringkas juga, karena kalau mau didetailkan
ya harus panjang ya, harus panjang. Ini secara global aja gitu, menceritakan tentang masa-masa Khulafa Ur-Rasyidun setelah wafatnya Rasulullah SAW ya, mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib gitu insya Allah. Baik, baik, Ustaz. Baik. Memang apa namanya perlu apa lanjut gitu ya, Ustaz ya. Jadi perjuangan para sahabat gitu ya setelah wafatnya Rasulullah. Baik, mungkin nampaknya tidak ada yang disampaikan dari Bapak Ibu sekalian gitu ya, Ustaz ya. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya di bulan Januari pekan ketiga nanti kita akan lanjut kepada sejarah bagi para sahabat Rasulullah SAW. Baik, jazakallah khair Ustaz Indra yang sudah menyampaikan sekilas gitu ya dari perjuangan Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz ini menjadi apa namanya flashback gitu ya, kembali bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan Rasulullah di masa-masa awal hingga mungkin wafatnya Rasulullah gitu ya, yang sungguh luar biasa. Kalau dihitung waktu mungkin cukup padat ya Sat ya, karena kan dari usianya juga hanya sampai 63 tahun gitu. Karena kalau dilihat dari para nabi yang lain gitu ya, atau rasul-rasul yang lain kan cukup panjang gitu usia-usianya. Tapi Rasulullah dengan usianya 63 tahun lewat 4 hari tadi ya Ustaz sampaikan, kisahnya sangat banyak gitu ya. Perjuangan untuk memperjuangkan Islam itu sungguh banyak gitu ya, luar biasa gitu ya, luar biasa. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan basmalah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz Indra. Kita ketemu kembali nanti di pertemuan berikutnya, dan juga jazakallahu khair untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir menyimak paparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Pak Ustadz, Adayana, Jajak Komunikasi Ron. Bapak Ibu. Betul nuhun Pak Ustadz. Sang rahmat. Sadayana. Ibu Adayana.